Oke, baik, berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Saya bersyukur bisa memberikan renungan kembali buat saudara-saudara yang ingin mendengarkan firman Tuhan. Hari ini sebelum saya melanjutkan renungan saya rindu berdoa bagi kita semua untuk supaya setiap firman yang saya bagikan boleh memberkati kita semua dan kita makin kuat, kita makin lebih daripada pemenang. Saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga, sebab Engkau begitu baik bagi kami. Engkaulah yang memimpin kami, yang membimbing kami kepada kebenaran, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan bertumbuh dengan firman Tuhan itu sendiri. Sehingga ketika kami melangkah kemanapun kami pergi dan berada, ada penyertaan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Seperti bangsa Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir, demikian pula kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami mendapat kekuatan baru, kami mendapat sukacita, kami mendapat damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kiranya para pendengar yang mendengarkan firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan kepada mereka, Tuhan memberkati mereka dalam segala keterbatasan, dan kami percaya segala usaha, setiap pekerjaan dan apa yang mereka lakukan, Tuhan buat mereka berhasil. Dan kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai mereka, dan keluarga, lepas keluarga mereka diberkati Tuhan, dan setiap aktivitas mereka dalam tangan Tuhan. Di doa kami Tuhan, kami bersyukur, dan kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita boleh ada dan kita boleh mendapat kesempatan lagi dengan Tuhan. Karena semua ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita pergunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya untuk Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mendapati kita, kita memiliki iman di bumi. Dan ketika Tuhan bertanya, adakah di bumi ini aku menemukan iman? Atau apakah di bumi ini aku menemukan iman kepada saudara-saudara? Tuhan menemukan iman kepada saudara-saudara, atau kita tidak mendapatkan iman sama sekali daripada Tuhan? Karena apa? Karena kita cuek, karena kita nggak peduli, karena kita nggak care sama Tuhan, sehingga Tuhan tidak menemukan iman kepada kita. Kenapa? Karena iman kita tidak bertumbuh, kita cuek dengan firman Tuhan, kita mengabaikan firman Tuhan, dan ketika Tuhan mau ngomong, Tuhan mau bicara kepada kita, kita malah abaikan semua itu. Tetapi ketika Tuhan mau bicara kepada kita melalui firman Tuhan, mari kita dengarkan dan kita responi, sehingga kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan, kita dipimpin oleh Tuhan. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Hakim-Hakim. Saya akan berbicara mengenai kisah tentang Gideon, di mana seorang Gideon ini adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, pahlawan yang pemberani. Dia tidak menjadi khawatir, tidak menjadi takut dengan segala ancaman, tetapi dia tetap menjadi berani, dia tetap menjadi kuat. Ketika dia berhadapan dengan bangsa-bangsa yang membuat mereka ingin mundur, tetapi Tuhan menopang mereka, dan mereka tidak mundur sebab Tuhan memimpin mereka. Dan tema renungan saya hari ini adalah jika Tuhan yang memimpin Gideon, ya, jika Tuhan yang memimpin saya, ya, apa yang terjadi jika Tuhan yang memimpin Gideon, jika Tuhan yang memimpin saya, jika Tuhan yang memimpin saudara, apa yang terjadi? Memang ada beberapa hal yang saya pelajari di sini dalam kisah Gideon yang membuat saya diberkati. Maka dari itu saya ingin membagikan kepada saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan, kiranya boleh memberkati, menguatkan, dan meneguhkan iman percayanya kita. Saya ambil di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Bunyi firman Tuhan, kata firman Tuhan demikian. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang
yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Sesera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Ya, firman Tuhan demikian dahsyatnya, demikian hebatnya firman Tuhan itu, sehingga firman Tuhan itu selalu relevan dari zaman ke zaman. Dia selalu relevan dan selalu berlaku dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tidak pernah usang dan dia selalu baru dalam kehidupan kita, memberkati seluruh perjalanan kehidupan kita jika kita meresponinya. Nah, saya pelajari ada beberapa hal di sini. Saya ada beberapa hal di sini untuk jika Tuhan yang memimpin Gideon. Hal yang pertama, Gideon meresponi Tuhan sekalipun dia pemalu. Kita tahu bersama bahwa Gideon ini lahir dari antara suku Manase dan dari suku Manase, dan memang kaumnya adalah kaum yang terkecil, kaum yang tidak terpandang, kaum yang sangat tidak terpandang dan tidak ada apa-apanya. Dan kaum ini adalah kaum Ebiezer, adalah kaum yang kecil, ya, kaum yang tidak berpengaruh, kaum yang tidak seperti suku Efraim, ya, dan tidak seperti kaum-kaum yang lain yang benar-benar terpandang dan punya pengalaman yang besar untuk Tuhan. Dan memang kita tahu di sini adalah bahwa Gideon adalah seorang pemalu dan dia adalah seorang petani, tetapi dia meresponi Tuhan. Dia adalah seorang petani, hidupnya biasa-biasa saja. Dan kemudian dia adalah orang yang hari-hari di kebun, hari-hari mengurus kebun, dan memang sangat tidak terpandang. Dan orang ini adalah orang yang biasa-biasa, saya pikir seperti itu. Dan memang adalah hal yang luar biasa, adalah hal yang mustahil ketika Tuhan memakai Gideon yang adalah orang yang sangat pemalu. Tiba-tiba dia mendengar suara Tuhan dan Tuhan berbicara kepada dia bahwa Tuhan akan memakai dia sebagai hakim. Tuhan akan memakai dia untuk membuat bangsa Israel, ya, menghadapi musuh mereka, dan mereka tidak perlu takut dan mereka tidak perlu khawatir karena Tuhan memberikan mereka kemenangan. Nah, di sini hal yang pertama, Gideon meresponi Tuhan sekalipun dia pemalu. Dalam kehidupan kita jangan sekali-sekali kita merasa malu, ya. Kalaupun kita pernah malu, kalaupun kita pernah merasa malu, kita tidak pede, tetapi percayalah, kalau kita meresponi Tuhan, Tuhan akan memakai kita luar biasa, dan Tuhan akan menyatakan tujuannya, visinya Tuhan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan seperti Gideon. Jika Tuhan yang memimpin Gideon, apa yang terjadi? Tuhan memberkati Gideon, Tuhan memperlengkapi Gideon, dan memang ada banyak sekali tantangan yang terjadi kepada mereka, karena memang mereka memulai dengan di sini dikatakan dalam firman Tuhan bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang melakukan kejahatan di mata Tuhan pada waktu itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan memang di sini mereka mendapat pergumulan demi pergumulan. Mereka menghadapi tekanan dari berbagai pihak, dari orang-orang Midian yang banyak sekali, pasukan-pasukan yang ketika mereka menanam maka kemudian mereka tidak menuainya. Ketika mereka maju untuk menuai sesuatu, tetapi mereka tidak dapat sesuatu. Artinya ketika mereka menabur, maka orang-orang Midian merampasnya, merusaknya, dan mengambil semuanya. Dan itu adalah persoalan yang sangat besar, persoalan yang cukup rumit yang dihadapi bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan. Mereka melakukan hal yang tidak berkenan, yang tidak membuat Tuhan menyukai apa yang mereka lakukan. Tetapi di sini kita bisa pelajari bahwa ada satu orang yang pemalu yang diutus oleh Tuhan. Adalah salah satu orang yang pemalu tapi meresponi Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Ya, bisa saja kita diutus oleh Tuhan sekalipun kita pemalu. Tapi percayalah, jika Tuhan yang memimpin kita, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, dan yang saya pelajari di sini adalah hal yang kedua, Gideon membangun mezbah. Gideon membangun relasi dengan Tuhan. Gideon membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga kita bisa melihat di sini di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-20
Ya, 24 maksud saya. 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Ya, Gideon membangun mezbah, dia membangun relasi. Mezbah itu kita tahu bersama bahwa mezbah adalah tempat mempersembahkan korban bakaran, sekaligus sebagai tempat berdoa, sekaligus tempat penyembahan, sekaligus tempat hubungan dengan Tuhan, yaitu selalu membuat perdamaian antara Tuhan dengan manusia. Sehingga kita tahu bersama mezbah ini adalah tanda bagaimana dia punya hubungan selalu dengan Tuhan, selalu hidup dalam doa, selalu hidup dalam hubungan dengan Tuhan, relasi antara dia dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika seseorang membangun relasi dengan Tuhan, maka Tuhan akan memimpin dia, Tuhan akan memberikan dia kemenangan, Tuhan akan memberikan dia kekuatan di saat orang-orang mulai lemah, di saat bangsa Israel mulai lemah, di saat bangsa Israel mulai tertekan, dia tidak tertekan. Di saat bangsa Israel mulai lemah, dia tidak lemah. Kenapa? Karena Tuhan yang memimpin dia di dalam kebenaran. Dan kita bisa melihat di sini mezbah itu berbicara tentang bagaimana mezbah itu menggambarkan kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia. Ada puji-pujian di sana, ada penyembahan di sana yang kita berikan kepada Tuhan, sehingga Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan, dan Tuhan dimuliakan. Hal yang ketiga yang saya pelajari di sini adalah Gideon rendah hati dan tidak sombong. Ya, kita bisa melihat di sini kerendahan hati dan ketidaksombongannya Gideon. Dia meresponi Tuhan, dan memang di sini dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon dalam Hakim-Hakim 7 pasal 7 ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Di sini Tuhan sangat mengenal bangsa Israel yang benar-benar mereka mendasarinya semuanya pada kesombongan, yaitu mereka mendasarinya pada kemegahan diri sendiri. Mereka bermegah, mereka sombong, dan ketika mereka berperang dan menang, mereka mulai menganggap bahwa itu kekuatan mereka. Tetapi percayalah, semua Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Di dalam seluruh aktivitas kita, Tuhan pasti akan memberikan kita kemenangan. Tidak seperti bangsa Israel, ketika mereka menyombongkan diri, maka itu membuat Tuhan tidak suka dengan mereka. Mereka tidak merendahkan, tidak mencari Tuhan, tidak berdoa, tidak menyembah Tuhan, tidak membuat mezbah Tuhan, malah mereka membuat berhala di sekeliling mereka, sehingga itu yang membuat Tuhan marah. Tuhan sangat kecewa dengan orang-orang Israel pada waktu itu, pada waktu zamannya Gideon. Dan memang di sini kita bisa melihat Tuhan mengutus Gideon untuk berperang dengan orang-orang Midian, sebab sangat banyak persoalan mereka ketika mereka sedang berhadapan dengan orang Midian tersebut. Tetapi ketika Tuhan memimpin mereka, maka hal-hal yang luar biasa Tuhan nyatakan kepada mereka, dan ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Selama ini mungkin kita berpikir, kenapa Tuhan, saya sudah bekerja, saya sudah berusaha, tetapi saya merasa tidak diberkati. Kenapa? Kita bisa mengoreksinya. Mungkin ada kejahatan yang kita lakukan, mungkin kita sementara membiarkan belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengiri, sehingga kita tidak diberkati. Kita sudah bekerja keras, kita sudah melakukan aktivitas sepanjang hari, tetapi kita merasa tidak diberkati oleh Tuhan. Loh, kok saya tidak diberkati? Loh, kok saya merasa biasa-biasa saja hidup ini? Tetapi percayalah, kalau kita tidak sombong, rendah hati, dan kita meresponi Tuhan, dan kemudian kita membangun mezbah Tuhan, percayalah Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan menyediakan apa yang saudara butuhkan. Bahkan Tuhan akan memelihara saudara dalam sepanjang kehidupan saudara. Yang keempat yang saya pelajari di sini adalah Gideon menang. Ya, Gideon menang. Visi Tuhan tergenapi kepada Gideon. Ada visi Tuhan yang membuat Gideon meresponi Tuhan, dan ternyata memang bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, tidak mau dengar apa kata Tuhan, dan mereka selalu memberontak. Tetapi ada suatu waktu Tuhan mengutus Gideon untuk membuat mereka sadar akan dosa yang mereka lakukan, sehingga mereka perlu berbalik kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat di sini di dalam
ayat 21 pasal yang ke-7. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau. Siapa yang membuat kekacauan, kacau balau tersebut? Dan kemudian mereka lah yang saling berperang. Orang Midian dan orang Midian lah yang saling berperang. Dan di sini kita bisa melihat berteriak-teriak dan melarikan diri. Mereka kocar-kacir, mereka kacau balau dan tidak menentu hidup mereka. Kenapa? Karena hanya dengan 300 orang dapat mengalahkan orang-orang yang tidak terhitung jumlahnya. Hanya dengan 300 orang dapat mengalahkan. Itu sangat-sangat mustahil bagi manusia. Itu sangat tidak mungkin. Bagaimana mungkin jumlah yang hanya 300 orang menghadapi dengan orang-orang yang begitu banyak, seperti pasir di laut banyaknya. Dan kita bisa melihat itulah janji Tuhan, janji penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel melalui Gideon. Hari-hari ini kalau saudara ingin benar-benar dipimpin oleh Tuhan, responi dia, dan kemudian bangun mesbah Tuhan, dan kemudian rendah hatilah dan jangan sombong. Kemudian saudara akan menggenapi visinya Tuhan, dan itu akan membuat kita bisa melihat di sini ayat yang ke-22. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Sisera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Di sana Tuhan yang berperang. Tuhan yang berperang, kata Alkitab dalam Keluaran, Tuhan yang akan berperang ganti kamu, dan kamu akan diam saja. Artinya orang-orang pada waktu yang 300 orang ini, mereka menjadi penonton. Mereka melihat bahwa Tuhan sedang bekerja. Kalau Tuhan yang sementara bekerja, kalau Tuhan yang sementara beracara, Tuhan yang sementara melawat hidup mereka, maka mereka hanya diam saja. Dan ada perkara yang luar biasa yang Tuhan menyatakan kepada saudara-saudara. Kalau saudara-saudara meresponi Tuhan, dengarkan apa yang firman Tuhan katakan, dan berjalan bersama dengan Tuhan, hiduplah hidupmu di dalam pimpinan Tuhan, maka hidup saudara akan mengalami kemenangan tiap hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga firman Tuhan yang saya bagikan kepada saudara-saudara dapat memberkati kita semua. Shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.